Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami tentang pengamatan pengangguran di DKI Jakarta tahun 2019 yang disusun oleh Cahyo Chandra Wijaya, saya, Lutfi Aji Trisnadi, Stefanus Gersam, William Rizky, Ahmad Fauzi, Ahmad Fauzan, dan Adnan Syafiqur Rahman. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan hal yang penting karena menyangkut upaya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. UUD 1945, Pasal 27 Ayat 2. Data ketenagakerjaan merupakan data strategis yang dapat menggambarkan pasar tenaga kerja di suatu wilayah yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Perkembangan penduduk yang semakin dinamis memberikan dampak kepada perubahan jumlah penduduk, usia kerja, dan angkatan kerja. Peningkatan penduduk usia kerja dan angkatan kerja harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan berusaha. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus sehingga pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap sebagian tenaga kerja yang masuk dalam bursa tenaga kerja. Keadaan inilah yang kita kenal sebagai pengangguran. Informasi dan data pengangguran dari waktu ke waktu sangat dibutuhkan karena merupakan data krusial yang harus ditangani oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami membuat makalah ini untuk menggambarkan karakteristik dan komposisi pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, publikasi ini juga diperuntukkan bagi pengambil kebijakan yang disajikan secara ringkas dan memuat indikator-indikator berkaitan dengan pengangguran. Arti istilah. 1. Angkatan kerja atau AK, penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. 2. Bukan angkatan kerja. BAK, penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. 3. Pendidikan dasar. Pendidikan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun yaitu sekolah dasar atau SD selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat selama 3 tahun. 4. Pendidikan menengah. Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar selama 3 tahun yaitu SMA atau SMK. 5. Pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah meliputi diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ruang lingkup. Berdasarkan judul penelitian yang kami ambil, pembahasan ini kami fokus pada pengamatan pengangguran di DKI Jakarta yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kami melakukan metode pengumpulan data dengan mengambil data pusat yang sudah disajikan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019. Batasan masalah. Agar pelaksanaan penelitian ini tidak terlalu luas, maka kami memberikan batasan dengan hanya menyajikan data pengangguran untuk DKI Jakarta. Bab 2. Tinjauan teoritis. Definisi pengangguran. Pengangguran atau tunaknya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pencarian kerja adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai, dan berikut beberapa pengertian pengangguran menurut beberapa ahli. Definisi pengangguran menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu
keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Dan selanjutnya bisa saya sambung. Untuk definisi pengangguran menurut Peyman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari Pusat dan Latihan Tenaga Kerja. Pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. Berikut saya akan jelaskan jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan sumber, penyebab, berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi 1. Pengangguran normal atau visional. 2. Pengangguran siklikal. 3. Pengangguran struktural. 4. Pengangguran teknologi. Sedangkan menurut ciri-cirinya, pengangguran dibedakan menjadi 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan. Menurut BPS Pentas, penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan. Dan untuk selanjutnya bisa saya terangkan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi. Dan yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim, biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian. Dan yang terakhir, ialah setengah pengangguran. Setengah menganggur terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian menjadi penganggur sepenuh waktu. Ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab pengangguran. Itu ada 4. Faktor keahlian. Untuk zaman sekarang diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Contohnya membuat kue, membuat prakarya, dan lain-lain. Tapi masyarakat Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula pengangguran tercipta. 2. Faktor budaya. Telah disebutkan bahwa sindrom pengangguran tidak hanya terjadi di kalangan bawah saja, namun kalangan atas pun ada. Ini dikarenakan faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup berkecukupan ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan segala sesuatu itu harus mengalami proses yang jelas. Kebanyakan dari orang tersebut menginginkan kerja enak saja tanpa melakukan proses. 3. Faktor pasar. Kurangnya lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Juga rendahnya kualitas SDM yang kurang memenuhi standar di lapangan kerja tersebut. Dampak pengangguran. Tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Apabila hal-hal tersebut dibiarkan, maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial, seperti timbulnya kemiskinan, tingginya angka kejahatan, dan masalah sosial lain. Berikut bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian. Tempat penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian ialah wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam memperoleh pendekatan permasalahan digunakan data tahunan di periode 2019. Waktu penelitian kita, waktu yang dibutuhkan untuk menjalani kegiatan penelitian dan pembuatan makalah ini berlangsung selama seminggu pada tanggal 13 November 2020 sampai 20 November 2020. Metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan oleh kita adalah metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik dengan institusi, sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Data dan survei yang kami gunakan untuk penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dan objek penelitian kami adalah penduduk DKI Jakarta. Variabel penelitian. Variabel bebas adalah jumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang adanya menentukan atau mempengaruhi adanya variabel yang lain. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubah atau timbulnya variabel dependent. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah para penduduk DKI Jakarta yang menjadi objek dalam berbagai masalah yang diangkat. Indikator penelitian. Indikator penelitian kita berdasarkan kajian teori, maka indikator yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah meningkatnya pengangguran di Jakarta. Dalam hal ini penelitian ingin mengangkat minat para mahasiswa atau mahasiswi untuk lebih kompeten dalam pembelajaran yang diberikan agar dapat bersaing dalam dunia kerja nanti antara fresh graduate dan yang berpengalaman. Oke, untuk penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang data yang digunakan. Data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dari data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019. Dan berikut ialah data sekunder yang diperoleh oleh kami. Yang pertama ialah jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin di DKI Jakarta tahun 2019. Dan seperti yang kalian lihat, di sini ada diagram batang yang menunjukkan bahwasannya yang berwarna biru itu untuk diagram batang untuk angkatan kerja Agustus tahun 2019. Nah, dan yang berwarna oranye itu ditunjukkan untuk bukan angkatan kerja di Agustus tahun 2019. Dan saya akan menjelaskan antara berapa banyak mayoritas laki-laki dan perempuan dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Seperti yang kalian lihat, bahwasanya laki-laki yang berada di angkatan kerja yaitu sekitar 3.236.599 orang, dan yang bukan angkatan kerja ialah sekitar 720.687 orang. Dan selanjutnya untuk perempuan yang berada di angkatan kerja sebanyak 1.921.279 orang, dan bukan angkatan kerja sekitar 2.079.870 orang. Dan jika ditotalkan, untuk angkatan kerja yang berasal dari data laki-laki dan perempuan ialah sekitar 5.157.878 orang, dan bukan angkatan kerja ialah sekitar 2.800.557 orang. Dan selanjutnya untuk data yang kedua ialah jumlah penganggur di DKI Jakarta menurut jenis kelamin tahun 2019. Dan bisa kalian lihat untuk yang berwarna biru ialah untuk laki-laki dan berwarna orange itu untuk perempuan. Dan yang berwarna abu-abu itu untuk hasil datanya. Untuk laki-laki, jumlah penganggur ialah 200.606 orang, dan untuk perempuan 120.295 orang. Dan jika dihasilkan akan terlihat hasil seperti terlihat hasilnya 320.901 orang. Ya. Nah, untuk yang data yang ketiga ialah jumlah penganggur di DKI Jakarta menurut usia tahun 2019. Seperti yang Anda lihat, umur dari
suatu angkatan kerja yang berumur dari 15 tahun sampai 19 tahun antara perempuan dan laki-laki ialah totalnya 55.642 orang, dan selanjutnya umur 20 tahun sampai 24 tahun ialah sekitar 69.642 orang, dan untuk kelanjutannya bisa kalian lihat pada tabel di bawahnya. Dan untuk keseluruhan total ialah sebanyak 320.901 orang untuk jumlah penganggur dan untuk setiap jumlah usia. Oke, selanjutnya data yang keempat ialah penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin DKI Jakarta tahun 2019. Untuk angkatan kerja, total dari mayoritas masyarakat yang bekerja ialah sebanyak 4.836.977. Untuk pengangguran 320.901 orang, dan pernah bekerja 185.158 orang, dan tidak pernah bekerja ialah 135.703 orang. Itu untuk angkatan kerja. Dan untuk bukan angkatan kerja ialah seperti mayoritas masyarakat yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lainnya. Dan hasilnya untuk sekolah ialah 669.463 orang, dan untuk mengurus rumah tangga hasilnya 1.768.476 orang, dan untuk lainnya ialah sekitar 362.618 orang. Dan jika dijumlahkan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, totalnya ialah 7.958 orang. 7.958.435 orang. Dan itu hasil dari keseluruhannya. Lanjut. Ya. Untuk data yang kelima ialah penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang disematkan. Seperti pendidikan tidak atau belum sekolah, lalu tidak atau belum tamat SD, selanjutnya sekolah dasar, selanjutnya sekolah menengah pertama, selanjutnya sekolah menengah akhir, dan selanjutnya sekolah menengah akhir kejuruan, selanjutnya lagi diploma 1 atau 2, selanjutnya lagi akademi atau diploma 3, dan selanjutnya lagi yaitu pendidikan universitas. Dan bisa dilihat dari angkanya, keseluruhan angka tersebut memiliki total sebanyak 7.958.435 orang. Dan selanjutnya untuk data yang keenam ialah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut status pekerjaan utama selama seminggu yang lalu dan kabupaten atau kota administrasi DKI Jakarta tahun 2019. Seperti yang kalian lihat, untuk Kepulauan Seribu, angkatan kerja jumlahnya sekitar 9.599 orang, Jakarta Selatan 1.095.335 orang, Jakarta Timur 1.417.831 orang, untuk Jakarta Pusat 466.539 orang, dan Jakarta Barat 1.241.812 orang, dan yang terakhir untuk Jakarta Utara ialah sekitar 926.762 orang, dan untuk ke total semuanya ialah sekitar 5.157 orang 5.157.878 orang untuk seluruh kabupaten atau kota administratif. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ada bab 4, yaitu pembahasan.
Pertama, kita akan membahas ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Nah, kami akan melakukan pembahasan mengenai data statistik pengamatan pengangguran di DKI Jakarta tahun 2019. Nah, pertama-tama kita akan mencari rata-rata hitung atau MEAN. Nah, dalam kegiatan penelitian, MEAN ini mempunyai kedudukan yang penting dibandingkan ukuran gejala pusat yang lainnya. Hampir setiap kegiatan penelitian ilmiah selalu menggunakan rata-rata atau MEAN. Nah, di sini ada datanya, tabel datanya. Kita langsung aja masuk ke rumusnya, yaitu adalah X sama dengan sigma FI kali XI. Nah, bisa dilihat dalam tabel itu, FI XI itu apa? FI XI itu adalah hasil kali dari rata-rata nilai tengah suatu kelas dengan frekuensinya. Nah, didapatkan jumlahnya segini, lalu kita hitung, jadi MEA-nya adalah 37,9. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata angkatan kerja di DKI Jakarta tahun 2019 adalah 37,9 tahun atau dibulatkan menjadi 38 tahun. Ya. Ya, selanjutnya adalah median. Median adalah data tengah setelah diurutkan. Median pada suatu data biasanya terdapat pada kuartil 2 suatu data. Berikut kita hitung mediannya. Nah, di sini adalah median, kuartil 2, TB di sini adalah tepi bawah, sepertengah N kurang FK frekuensi kumulatif dari suatu kelas mediannya, FI, dan P itu panjang kelas intervalnya. Nah, di sini P-nya itu adalah 5. Nah, pertama kita mencari di mana letak kelas median dengan cara frekuensinya kumulatif dihitung semuanya, baru dibagi 2, ketemu 3.979.217,5. Atau bisa karena ini datanya pasti bulat, jadi kita bulatkan menjadi 3.979.218. Nah, data 3.979.218 terdapat di kelas 35 tahun sampai 39 tahun. Jadi dengan rumus seperti ini kita dapat menemukan median data tersebut. Itu sebagai berikut. Q2 3,45 karena di sini kita mengambil 35,39 kelasnya. Tepi bawahnya kita ambil 35 kurang 0,5. Jadi TB-nya 34,5 ditambah sebagai berikut. Datanya sudah disajikan dan hasilnya adalah 37,3. Nah, dapat disimpulkan bahwa median data tersebut adalah 37,3 atau nilai tengahnya suatu angkatan kerja DKI Jakarta tahun 2019 adalah usia 37 tahun. Ya, modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi. Nah, untuk mencari modus ini kita menggunakan rumus modus sama dengan tepi bawah kelas modus yang akan kita cari D1 per D1 per D2 kali P. Nah, di sini ada keterangannya. D1 adalah sisi frekuensi kelas modus dengan data kelas sebelum kelas modus. Terus D2 sisi frekuensi kelas modus dengan kelas setelah kelas modus. Dan P adalah panjang kelas interval. Nah, untuk mencari modus ini kita mencari di frekuensi. Di dalam frekuensi ini kita mencari frekuensi yang paling sering muncul. Nah, di sini kita lihat ada frekuensi paling sering muncul, paling terbanyak, yaitu totalnya adalah 1.023.585. Dan ini terdapat di kelas 30 sampai 34. Jadi kita memakai data interval tersebut. Jadi rumusnya semacam ini. Modus sama dengan 29,5. 29,5 adalah 30 kurang 0,5 untuk TB-nya. Ditambah 94.158 frekuensi kelas kumulatif sebelumnya. Ini setelah dijumlahkan per 94.158 tambah 40.214 dikali 5. Nah, hasilnya akan menjadi 33. Dan dapat disimpulkan, modus dari Angkatan Kerja DKI Jakarta tahun 2019 adalah berusia 33 tahun. Selanjutnya, kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaan hanya terletak pada banyaknya bagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1,
kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di mana kuartil kedua sama dengan median. Dan di bawah ini adalah data usia yang mengikuti survei kami yang telah kami buat tabel menjadi data berkelompok, dan kami membahas kuartil 1 dari data di bawah ini. Dan berikut tabel datanya, dan untuk rumus kuartilnya Q1 sama dengan TB tambah I per 4 per N dikurangi FK per FI dikali P. Untuk mencari Q1, untuk mencari kuartil 1, Q1 sama dengan 34,5 ditambah 1/4 kali 7.958.435 dikurang 3.429.686 per 983.331 dikali 5. Maka hasilnya 27,17. Dan lanjut. Decile. Decile adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Di bawah ini adalah data usia yang mengikuti survei kami. Telah kami buat tabel menjadi data berkelompok. Kami akan membahas desil dari data di bawah ini. Dan berikut data, dan berikut tabel datanya. Dan untuk cari desilnya, D1 sama dengan DB tambah I per 10 per N kurangin FK per FI dikali P. Nah, untuk cara ngitungnya, D1 sama dengan 34,5 tambah 1 per 10 kali 7.958.435 dikurang 3.429.686 per 983.371 dikali 5. Maka hasilnya 21,10. Dan lanjut. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Dan di bawah ini adalah data usia yang mengikuti survei kami. Telah kami buat tabel menjadi data berkelompok. Dan kami akan membahas persentil dari data di bawah ini. Dan masih sama. Dan untuk rumus persentilnya, P1 sama dengan TB tambah I per 100 N dikurang FK per FI dikali P. Nah, untuk cari persentilnya, P50 sama dengan 34,5 ditambah 50 per 100 kali 7.958.435 kurang 3.429.686 per 983.371 dikali 5. Maka hasilnya 37,29. Dan lanjut. Dan beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data. Data statistik adalah sebagai berikut. 1. Dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data, lalu pilih menu data analisis. 2. Pilih menu deskriptif statistik, lalu klik OK. 3. Klik button pada input range dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. 4. Klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. 5. Pilih summary statistik dan klik OK dan dipilih. Dan di bawah ini merupakan tampilan dari berikut menggunakan Microsoft Excel yang ada di sebelah kanan saya, dan selesai. Oke, saya akan melanjutkan. Ukuran dispersi.
Ukuran dispersi, ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Pertama, range atau jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Data. R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitas datanya semakin tidak baik. Berikut tabelnya seperti yang ada bisa dilihat di bawah ini. R sama dengan 60 dikurang 17, yaitu 43. Nah, dari tabel usia di samping atau di atas ini, kami telah memperoleh bahwa jangkauannya adalah 43. Jangkauan usia dari data yang kami peroleh dari data pengangguran tahun 2019 adalah 43 tahun. Yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Berikut adalah data-datanya yang berada di tabel. Dari tabel di samping kita memperoleh yaitu FI-nya ada 320.901 orang dan FIXI-nya ada 9.398.165 orang. Berikut adalah rumus rata-rata, yaitu X sama dengan FIXI per FI, yaitu sama dengan X sama dengan 9.398 orang, 9.398.165 orang dibagi 320.901 orang, yang hasilnya adalah 29,28. Yang kalau dibulatkan bisa menjadi 30. Dan lalu kita lanjut ke simpangan rata-rata atau nilai simpangan rata-ratanya. SR sama dengan yaitu dan simpangan rata-ratanya adalah 2.202.565 orang dibagi 320.901 orang, yaitu hasilnya 6,863.691.1898. Jadi simpangan rata-rata dari data pengangguran DKI Jakarta tahun 2019 adalah 6,8 sekian-sekian atau dibulatkan menjadi 6,9. Yang ketiga adalah varian atau ragam. Varian atau ragam merupakan rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi untuk sampel dilambangkan dengan S2. S pangkat 2. Variansi untuk populasi dilambangkan dengan alpha 2. Omega 2. Berikut adalah data dan rumus-rumusnya. Dari tabel kita bisa mengetahui bahwa XI-nya sama dengan 393, XI pangkat 2-nya 17.421, dan XI pangkat 2 yaitu sama dengan 393 pangkat 2 yang hasilnya 154.449. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus varian, yaitu S pangkat 2 sama dengan 10 kali 17.421 dikurang 154.449 dibagi 10 dikali 9 yang sama dengan 19.791 dibagi 90 yang hasilnya 219,56. 219,56. Ya. Selanjutnya adalah simpangan baku atau standard deviation. Rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar S pangkat 2 yang hasilnya adalah akar 219,56 yaitu 14,81. Selanjutnya adalah jangkauan kuartil. Kuartil merupakan ukurannya membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kuartil terdiri dari kuartil bawah yaitu Q1, kuartil tengah Q2 atau median, dan kuartil 3 atau
kuartil atas. Timbangan kuartil ialah setengah dari selisih kuartil atas dan dengan kuartil bawah. 3. Berikut adalah tabel pengangguran tahun 2019. Dan rumusnya adalah pertama kita harus mencari Q1, yaitu rumusnya sama dengan TB1 ditambah 1/4N dikurang FK per FI dikali C. Pertama kita harus mencari letak Q1 dulu, yaitu 1/4 dikali 320.901 orang yang sampai dengan 80.225 yang berada di data yaitu 20 sampai 24 tahun. Terus kita lanjut ke TB1 yaitu sama dengan 20 dikurang 0,5 yang hasilnya 19,5. Lalu kita langsung cari FI-nya yaitu 69.642 dan FK-nya yaitu 55.642. Dan C-nya adalah 20 dikurang 15 yang hasilnya 5. 3. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan data-data tersebut, kita langsung masukkan ke dalam rumus yaitu Q1 sama dengan 19,5 ditambah 1/4 dikali 320.900,1 dikurang 55.642 dan dibagi 69.642 orang dan dikali 5 yang hasilnya sama dengan 19,5 ditambah 1,76 yang hasilnya 21,26. Selanjutnya kita mencari Q3-nya. Pertama kita harus mencari letak Q3, yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali 310.901 yang hasilnya sama dengan 240.675 yang berada di data 35 sampai 39. Selanjutnya kita mencari TB3 yaitu 35 dikurang 0,5 yang hasilnya 34,5 dan FI-nya sama dengan 29.806 dan F-nya adalah 236.858 dan C-nya adalah 5. Dan langsung kita masukkan ke dalam rumus yaitu Q3 sama dengan 34,5 ditambah 3/4 dikali 310.901 dikurang 236.858 dan dibagi 29.806 dan dikali 5 yang hasilnya sampai dengan 14,9 ditambah 34,5 yang hasilnya 48,59. Dan langsung kita masukkan ke dalam rumus jangkauan kuartil yaitu Q3 sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 yang hasilnya sama dengan 1/2 48,59 yang dikurang 21,26 dan hasilnya adalah 13,665. Selanjutnya adalah analisis regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jika digunakan hanya 2 variabel disebut regresi dan korelasi sederhana. Dan jika digunakan lebih dari 2 variabel disebut regresi dan korelasi berganda. Berikut menentukan persamaan regresi dan koefisien korelasi sederhana antara 2 variabel dengan Excel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Ketik data X pada kolom A dan data Y pada kolom B. 2. Pilih data pada menu utama. Ketiga, pilih data analisis. Keempat, pilih regression. Dan 5, tinggal klik OK. Dan akan muncul kotak seperti tabel berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah korelasi dengan Excel tahun 2007 atau 2010. Yang pertama adalah pilih data. Pilih data pada menu utama, kemudian pilih data analisis, dan kemudian pilih correlation dan keempat klik OK. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti gambar di samping. Dan nilai koefisien korelasi R2 antara variabel X dan Y adalah 0,90 sekian atau dibulatkan menjadi 0,90. Hasil penelitian dapat disimpulkan data pengangguran di DKI Jakarta mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja di tahun 2019.
Pemprov DKI Jakarta saat ini bisa dikatakan berhasil meningkatkan serapan lapangan pekerja bagi masyarakat di segala tingkat pendidikan dan diharapkan informasi ini dapat memenuhi kebutuhan penyedia data ketenaga kerjaan baik untuk perencanaan, monitoring maupun evaluasi pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran. Ya. Oke, ini adalah bab 5, kesimpulan. Mean dari data yang kami teliti yaitu adalah 38, mediannya adalah 37,3, modusnya adalah 33, Q1-nya adalah 27,17, D1-nya adalah 21,10, P50-nya adalah 37,29, jangkauan dari data di atas adalah 43, simpangan rata-rata dari tabel di atas adalah 6,86, simpangan bakunya adalah 14,81, variannya adalah 219,56, jangkauan kuartilnya adalah 13,66. Koefisien korelasi sebesar 0,90 menunjukkan adanya korelasi antara jumlah pekerja dan pengangguran 2019. Sarannya, ketika melakukan perhitungan data, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel atau SPSS, selalu diperlukan ketelitian agar tidak ada kesalahan yang terjadi dan memastikan keakuratan data yang diproses tersebut valid. Oke. Daftar pustaka. Ini nama bidang statistik sosial BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang berjudul Profil Pengangguran di DKI Jakarta tahun 2019 yang diterbitkan Kotak DKI Jakarta. Penerbitnya ada BPS Provinsi DKI Jakarta. Berikut sumber yang ada di bawah ini. Yes. Ya. Sekian dari kelompok 4 kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di segala tempat. Tunggu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan di segala tempat, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.